Itu megangin apa sih Mas gini Mas? Ini kan grup kan. Iya. Kira saya berat banget gitu. Untuk fokus. Di atas ya, di bawah. Kalau Bapak bekerja berjualan di Pasar Cipulir. Iya, Jakarta Cipulir itu Selatan. dulu namanya apa? Aduh Pak, 2017 baru kurang lebih 500 orang yang daftar. Oh gila kan. 2017. Itu masuk tahun berapa? 2015, bulan 2015 Juli. ya. gorong-gorong 2015. 2017. Sama juga di gorong-gorong Pak. Ya kan sampai dapat suara. Aduh. Saya dipindahin. Bapak ngacak-ngacak lagi. Mojok. Mau sidik? Jopre. Kagak ribet dah. Menyala. Mojok yuk. Yuk, duh. Sini Bang, mojok Bang. Inilah Mojok. Iya. Mojok, Mo dan Jo kagak ribet. Kagak ribet. Hari ini kita mojok sama siapa? Sama dua orang yang istimewa. berjuang di Jakarta. Baik berjuang di jalanan maupun di tempat usaha masing-masing. Ya. Dulu. Oh, dulu. Ada juga yang dulu, ada juga yang Ada yang sekarang. Ya, ini ada Pak Saiful Bahri. Siap. Pak Saiful Bahri itu adalah Saiful Bahri. Bukan. Anak Betawi, bukan. Kenapa ke sana ya? Pak Saiful Bahri ini dulu adalah PPSU. Hap. PPSU. Saiful. Bukan. bukan. Beda. Bukan hap itu ya. Jangan bayangkan itu, tapi Ya. kita bayangkan adalah seorang pekerja keras yang merawat Jakarta. Beliau adalah mantan anggota PPSU. PPSU. P. Singkatannya? Penanganan prasarana dan sarana umum. Oh, penanganan Prasarana. dan sarana. Pak, susah ya kalau saya. Tangannya mana? Tangannya. Pak, in the begini mini. Ya, maksudnya beliau itu adalah salah satu dulu anggota yang cukup populer pada masanya. Yang tugasnya Itu megangin apa sih Mas gini Mas? ini kan grup kan. Iya. Kira saya berat banget gitu. Untuk fokus. Di atas ya, di bawah. Kalau di bawah beda lagi, di atas. Dikenal Dia sebagai dulu, ya. dikenal sebagai pasukan Oren. Dulu pasukan di Jakarta tuh apa ya? Oren, ada Hijau, biru. Hijau itu apa? taman. Hijau pertamanan. Ungu ada juga ya Ungu ya? Nggak ada. Jomblo? Tadinya sebelum Pak Ahok, Ada Ungu. sebelum Pak Ahok itu purna tugas ya, agak emosi ya. Dipurna tugas Itu kan? mau ada pasukan ungu untuk beliau-beliau yang sudah usia lanjut, jompo dan sebagainya merawat. Tapi pasukannya udah tua-tua gitu. Bukan, merawat orang yang merawat udah orang tua. tua. Iya, betul. Mohon maaf ya. Oh, saya Pasukan orangnya. Ya, nanti kita tanya. Wah, itu jasanya besar sekali. luar Saya sebagai biasa. warga Jakarta dulu di Jagakarsa. Sama ya? Iya, sama-sama kita tanggaan. Dan Kafling KI, rumahnya Derry. Iya. Dari Empat Sekawan. Sebelahnya ini tidak kalah pentingnya di udara bisnis Jakarta. Beliau adalah namanya sih Pak Nofrizal, panggilnya Pak Eri. Iya. Sinop. Kalau di Padang panggilnya masih Sinop. Bapak dari Padang? Padang. Kumaha damang. Oh, Padang juga ada orang Sunda. Pak Padang emang ada di mana-mana. Sesuai dengan asalnya Padang, pandai dagang. Iya. Pak Eri. Epri ini adalah Lebih akrabnya Eri. Pak Eri dia. Jualan apa Pak? Jualan pakaian, celana. Pakai ditanya Celana, lagi baju. orang Padang. Iya. Di Pasar Cipulir ngapain Cipulir. jual itu? Iya. Cuma dua itu sama warung Padang. Bapak jual celana. Enak nggak dipakai, Iya. Bro? Makasih loh Pak udah bikin ini. Pas tadi ininya. Nah, bajunya juga. Ya. Iya. Ininya pas nih. Maksud ya? Bukan, itu punya dia. Pegang terus. Punyanya PPSU yang ini. Sebenarnya kita cuma ngobrol Pak, pengalamannya Pak. Kita mulai dari Tapi KTP mana? DKI. Wih. Ini Jakarta. adalah potret pendatang karena Jakarta itu kan ada melting pot. Iya. Nah, jadi- Semuanya kumpul di situ. Iya, ada orang Padang, ada orang Padang. Iya, Gimana ya, sih terus lagunya? lanjut. Ya, Ada lu orang Sunda. gua nggak berhenti tuh Tar. Beliau ini dari Padang sudah berKTP DKI, artinya sudah jadi warga Jakarta. DKI, iya.
Merantau, Pak. Merantau. Waduh, luar biasa. Dan tidak diakui oleh keluarga di Pampuang. Tapi Merantau masih, lagi. Masih ya? Masih diakuin. Jadi kalau pulang kampung nih aman ya? Aman sangat. Aman sangat ya, luar biasa. Bapak bekerja berjualan di Pasar Cipulir. Iya, Jakarta Cipulir itu Selatan. dulu namanya Ci apa? Aduh Pak, Untung bukan kan Denny Chandra. Udah kulir-kulir. Ininya nih. Pak Eri. Eri. Ya, sebentar Pak Saiful, sabar. Saya Siap. ini menarik sekali, tapi saya mau gali dari Pak Eri ini. Ya. Berjualan di Jakarta. Ya, sekarang ini Pak. Bapak masih jualan kan? Masih. Mana dagangannya? Dadah. Di studio dadah. Dia di Pasar Iya, Cipulir. Pasar Cipulir. Bapak kesini yang jualan siapa Pak? Ada karyawan. Ada. Ya karyawan. Oh, orang India nggak? Bukan. Eh, Banyak yang jualan kain kan orang India banyak. tapi belum sampai situ. Oh, belum sampai. Tapi yang karyawan, oh banyak Pak. Iya, masih keluarga lah. Oh, Karyawan masih keluarga. KTP-nya juga Jakarta juga. Dinasti. Wih, bagus ya. ya. Nambah ya. Tolong ya Pak, tolong Pak. Nambah. Gimana coba? Soalnya yang tadi KTP-nya ini Banten. Banten, Tangsel ya. Iya. Pak Eri ceritain dong, apa sih suka dukanya jualan di Jakarta Pak, khususnya di Cipulir? Apa yang Kondisi bedain sekarang, kondisi kemarin. dari kemarin nggak apa-apa? Dari kemarin. Pas setelah COVID, agak susahnya sampai sekarang. Dari 2021 sampai sekarang udah merot ke bawahnya. Oh, daya beli ya? Daya beli parah banget. Mulai kurang. Mulai kurang, Sehari mulai kurang. tadinya Kayak- waktu kayak- laris berapa potong Pak? Kok dipotong? Tadi, Bukan, kan celana kan Ini satuannya potong. Satuan celana. iya. Ini udah 2 minggu. Udah Bapak 2 jual minggu. celana kiloan? Enggak. Nggak enak dong. Udah 2 minggu ini baru sekali laris. Sekali Laris itu maksudnya terjual. Terjual. Dari 2 minggu ini sekali. Dari 2 doang minggu ini terjual. baru sekali. Itu juga 3 potong. Jadi Gimana berapa itu? orang Jakarta nggak pakai celana ya? 2 minggu orang beli celana. 2 minggu. 2 minggu ini. Apakah Bapak merasa tersaingi oleh... Kenapa Bapak senyum Pak? Bapak sendiri? Masa mau nangis? Inilah semangatnya teman-teman kita dari seberang sana. Meskipun Iya. kondisi seperti ini, masih bisa senyum. Tergantung. Iya. Jangan-jangan memang udah kaya dulu. Dapat. Tahu nggak? Bapak tahu penyebabnya apa? Apakah pasar Cipulir itu jelek, kurang terawat, atau banyak pungutan, atau pembeli situ nggak dikasih misalnya air Pintu. mineral? Gimana masuknya? Iya kan bingung kalau nggak ada pintunya. Oh iya, betul. Iya. Emang daya beli sekarang agak susah, sangat menurun, Pak. Sangat menurun. Situasi ini ya? Iya, bukan masalah online ya. Bukan. Orang-orang online juga belanja ke kita. Kita kan grosir. Oh. Mayoritas kita di Cipulir itu produksi. Oke. Nah, jadi kita belanja bahan, kita produksi, kita jual di pasar. Jadi sebenarnya Bapak nggak terlalu terganggu dengan yang jualan-jualan online karena mereka pun beli ke Bapak beli ke banyakan ya? kita, ya kebanyakan. Cuma kondisi sekarang nggak tahu tuh orang online tuh beli kebelanjaannya kemana, kita nggak tahu juga. Sekarang kalau grosir aja cuma laku 2 minggu 3 potong. Pak. Nah itu dia Pak. Grosir itu. Iya. Iya kan? Mungkin gara-gara orang Jakarta gedut-gedut sekarang Pak. Jadi? Gamuan. Jadi pakai spray gitu? Kan ada yang Bukan. jumbo kita bikin juga ada. Oh, ada yang jumbo Ada juga. yang super juga ada. Jumbo ya, istilahnya gede gitu ya? Iya. Udah jumbo super lagi. Iya. Buset, Pak. 3 SL juga ada. Wih, Dari ukuran M sampai 3 SL. 3XL itu cuman kayak kalau saya sport berapa itu? Iya paling satu Oh, paha lah. mohon maaf Pak, kalau teman saya ini ukuran bajunya udah bukan SL, L gitu Pak. Iya. Dia ukurannya tuh are. Kayak tanah di Bali Pak saya. Kalau di sini sih lihat nih tulisannya nih. Apa tuh? Astagfirullahaladzim. Ukurannya nyebut ya, ukurannya nyebut. Pak Eri ini luar biasa ya. Kapan terakhir Bapak ngerasa, wah ini lagi laku-lakunya, itu tahun berapa? 2021 ya? Buset, itu kan Pas lagi Covid banget tuh. iya. Itu lagi bagus-bagusnya. Loh, orang lagi perlu celana itu. Iya. Malam pelanggan kita belanja datang ke rumah. Kan waktu itu kan pasar pernah tutup. Oh iya. Pelanggan kita datang Karena ke rumah udah belanja normal, ngambil Pak. barang ya. Oh, bukan. Dan waktu itu masih Tutup pekerja karena saya. belum dibuka kan Covid. Ya waktu itu pekerja saya masih 6 sampai 70 orang yang jahit. 6 sampai Gila, banyak amat Pak konveksi Bapak. Sekarang nggak ada. nggak ada yang jahit. Ya gimana semua mau produksi dilakban. nggak jual nggak laku? Oh, ya situasinya memang Ya kurang bagus. produksi yang tahun kemarin masih ada. Produksi yang belum puasa kemarin masih ada. Jadi celana Bapak Bapak nggak mau live di TikTok aja Pak? jangan dong. Kemarin Bapak. Oh iya, Poati udah nggak ada job. Dia live di TikTok? Pak. Jadi Main, jualannya Pak. di TikTok. 3 hari 3 juta. Iya, cuman
Pak Ati nggak jual celana. Oh iya. Jual nyanyi, jual komedinya. Luar biasa ya. Tapi ini PR Tapi banget. Bapak kayak happy-happy aja Pak, gimana sih? Iya, mau diapain lagi? Mau nangis. Ada senyum dalam kepasrahan ini, Bro. Nggak punya istri nih kayaknya. Kalau Jadi nggak punya duit Pak, itu yang berat bukan kita Pak. Iya betul ya. Istri, Pak. Karena istri ya. Kalau kitanya sih senyum-senyum, punya duit lah. Ya, ke temen juga aman ya kan. Iya. Istri. Pas pulang ke rumah Pak. Waduh. Syuk, syuk. Di luarnya kan dirinya bagus-bagus sama, tapi dalamnya udah hancur. Waduh. Ini. Ini yang bisa kita pelajari dari Pak Eri saat ini adalah dia tetap survive, dia tetap tough, dia tetap bisa bertahan. Padahal celananya baru laku 2 minggu. 2 minggu ini. Yang kanan doang katanya. Gimana dong? Dengdot. Pak Eri, Ya. ini Saya biar nggak sedih-sedih banget nih Betul, Pak. iya. Padahal Enggak. kita hancur sebenarnya hati kita ya. dengerin Ini dia. kita judulnya sedih bareng emang. Iya. Kalau situasi seperti ini, ada bisnis lain nggak Pak? Ada usaha lain nggak? Enggak. Jadi memang tergantung di grosir itu Ya, tadi, kita- di jualan itu tadi. Pahamnya itu doang dari dulu, Pak. Oh, Kita coba yang lain takutnya udah ini aja yang kita udah pakar, istilahnya udah kita udah mapan, masih begini apalagi kita coba yang baru. Oh, Kalau di pedagang-pedagang lain di Cipulirnya juga sama punya masalah situasinya. yang Hampir sama. Sama. Banyak yang tutup lagi sekarang. Aduh. Nggak kebayar kontrak. Kita masih mending nggak kontrak ya. Itu punya sendiri. Ya. Cipulir itu pasar siapa sih? Masih selatan PD. Oh, oke. Ini mungkin bisa kita usulkan ke Mas Prambang dulu juga. Iya betul. Kalau ada Tapi situasi pemerintah bisa apa kalau kayak gini? ya minimal relaksasi lah, sewanya jangan ada sewa atau pungutan-pungutan dan sebagainya lah. Harus lihat situasi seperti itu kan. Terus berkewajiban membuat traffic juga supaya pembeli datang ke situ. Apa gratis, diskon apa dari Pemprovnya. Jadi pedagang tetap survive. Cipulir itu kan salah satu yang kena pembangunan ya Pak kalau nggak salah ya. Yang flyover. Yang flyover, ya. ya. Yang flyover. Oh, gara-gara itu ya? Enggak juga. Enggak juga ya? Mayoritas kita yang pembeli kita yang datang kan luar daerah. Oh, luar daerah. Nah, belanja kita luar kan daerah. grosir di situ. Mm-mm. Adiknya Tanah Abang lah. Jadi adiknya Tanah di Tanah Ade ya. Adiknya Tanah Abang. Adik. Ponakan dari Jatinegara. Oh iya. Masih keluarga itu semua. Itu keluarga itu. Lucu loh Bapak ini loh. Lagi susah lucu. Oh, anak tiri PIM ya? Kan beda PIM. Anak tiri makanya Iya, kan, anak tiri, di anak iya. tiri kan. Oke. Ini agak sesak nih kita melihat informasi Salah ini. opening ini kita ya. Boleh nanya yang PPS dulu Pak. Saya ngambil kan Saya jadi dari, sedih banget ini. sama. Sama sekampung lagi. Tapi ini tantangan ya Pak, ini kan bicara kemarin. Ya. Hari ini mungkin juga belum berubah. Ini Pak Eri ada usulan apa nih terkait dengan supaya... apa yang bisa dilakukan sama pemerintah nggak? Heeh. Iya, coba. kalau saya kemarin kan tindakannya yang waktu sebelum COVID itu kan banyak yang pasar malam di mana-mana kan ada pasar malam tuh. Pasar malam, oke. Ya, plus minusnya pasti ada kan. Iya. Nah, cuma lebih bagusnya sekarang ada lagi pasar malam, otomatis kan ekonomi itu bergerak dari bawah lagi. Jemput bola bro, jadi mengambil. Nah, kita dagangnya kayak ganggang kan banyak pasar malam dulu. Oh. Sekarang kan udah nggak ada, udah nggak diperbolehkan buat Jakarta ya. Iya dulu Oh, di gitu. depan Kalibata City Dulu itu kan gede banget banyak. tuh. Iya. Bazar. Bazar. Bazar rakyat gitu ya Pak ya? Iya. Nah, itu yang menghidupkan ekonomi kita itu. Yang dari kecil. Oh. Jadi orang tuh nggak perlu belanja dia ke mall. Iya. Kita datang ke rumah-rumah ngantarin itu. Sama impor juga kena nggak Pak? Gara-gara Saingannya? impor. Tapi kita nggak Nggak ya? Nggak ngaruh. Oh. Padahal udah ini ya, udah. Aduh, saya istilahnya istilah Sunda. Oh ya enggak apa-apa. Iya, saya rasa harga- udah ajak udah sebenarnya. ajak udah. Saya rasa harga dari pasar Cipulir, Pasar Tanah Abang jauh beda. Lebih murah? Lebih murah Cipulir. Oh iya? Iya. Lebih murah. Datanglah ke Cipulir. Karena selain murah juga ada Pak Eri. Ya, Iya. Pak Eri Tyler. Enggak, mereknya bambu. Hah? Bambu. Bambu. Mereknya Wah. bambu. Cipulir. Mereknya bambu. Bambu. Ah ini ada celana mereknya bambu. Iya. Ini ada bambu Ya, mereknya cuma celana. filosofinya kan bambu itu dari kecil sampai tua kan kepake, Pak. Oh manfaatnya. Nah, Iya. Dari yang kecilnya enak dimakan, gedenya jadi pagar. Bambu. Iya. Ya, rebung. Rebung. Iya. Pak Eri Oh, itu nggak ada lucunya ya? filosofi. Masih filosofi. Iya, iya. Itu informasi ya. Iya. Wikipedia barusan. Pak Eri,
Iya. Selain soal jualan yang harus masuk-masuk gang, bazar tadi, ada lagi nggak? Mungkin minta keringanan apa terhadap pemerintah? Mungkin bisa kita. Iya, pasarnya dibenahin, Pak. Kenapa pasarnya? Iya, sekarang kan AC-nya nggak ada. Di mana-mana pasar sekarang udah banyak AC. Nah, Oh, Cipulir itu nggak ada AC-nya? Iya, nggak ada. Halte Pak yang mau di-AC-in Pak. Beda. Orang lain. Kita ngajuin ke pasarnya alasan listrik lah, itulah gitu loh. Oke, jadi ini Nah, faktor jadi kan pengelolaan otomatis pasar. pembelinya nggak nyaman. Oh iya ya. Nah, kalau pungli itu nggak ada. Pungli nggak ada? Nggak ada. Wah, Bapak takut aja nih. Enggak takut. Saya nggak takut. Kalau ada pungli saya malah bagus kan. Wah. Bisa saya teriakin di sini rame-rame. Oh iya. Oke. Jadi sementara pungli tidak ada, tapi Nah. kenyamanan pasar berkurang. Dan parkirannya. Parkiran. Iya. Iya. Oh, parkirannya Parkiran cuma 1 lantai, lantai 4 dekat masjid. sementara jumlah pasar berapa lantai? 3 lantai. Oh iya, kurang ya. Pedagang sekian ribu. Iya, sekarang karena luarnya udah jadi Jalan layang segala macam Iya. udah nggak bisa orang katanya dengar-dengar saya orang Cipulir tuh mau loading aja agak susah sekarang. Betul. Gila, luar biasa. Kita kasih semangat yuk, kita kasih tepuk tangan. Jadi gitu bro. Salah satu usulannya tadi pertama ya ini versinya Pak Eri ya. Mungkin Iya. nanti ada bentuk kreatif lain kayak ada bazar dan sebagainya. Kemudian juga Atau tentang misalnya cuci gudang. Ini kan banyak stok-stok tahun lalu kan. Ada. oh iya, metodenya bisa dengan Bisa. mungkin dengan bazar tadi ya. Kemudian juga ada tadi disebutkan fasilitas pasarnya nggak ada AC. Ya. Harusnya kan minimal ada AC, kamar mandi di dalam dan makan 2 kali sehari. Hah? Enggak ya? Kos-kosan itu. Pasar baru itu, begitu modelnya. Harusnya ya. Ada nggak yang sanggup? Bapak mau nyalon ya Pak? Kita geser ke Om Ipul ya. Om Ipul nih diam-diam menghanyutkan nih. Ini kalau pendiam gini waktu jadi pasukan orangnya gimana dong? Dulu yang dikerjain apa sih? Saluran, gorong-gorong, kayak gitu-gitu. Nemu teman saya nggak? Kalau saja waktu itu tidak ada gorong-gorong ya. Kalau saja waktu itu Bang Ipul ada, saya udah titip pesan. Jadi soal kebersihan ya. Kedapatan wilayah mana waktu itu? Daerah Kapuk, sekitar Kapuk. Waduh, Kapuk tuh pasti Tidur. bukan, Iya, maksudnya daerahnya memang perlu atensi khusus ya. Betul. Jadi tiap hari itu bangun jam berapa tuh? Waktu itu jam Jam Kapuk itu ya Pantai kasih Indah tahu, Kapuk. kasih Juga nggak tahu. Di mana Pak? Kamu Cengkareng. nggak tahu juga Pak. Cengkareng. tahu nggak Jakarta Barat? Oh Kesana iya. sedikit. Iya. Pak Ipul di Cengkareng, di wilayah kerjanya. Itu di Kapuk. saat gubernur siapa? Pak Ahok waktu pertama kali dibentuk PPSU. Oh, ini angkatan pertama pasukan orangnya Pak Ahok. Betul. Yel-yelnya gimana tuh dulu? Kita sih yel-yel masing-masing ya, masing-masing kelurahan. Gimana? Ya, bener. Ada rupanya yel-yelnya. Gue ngarang doang sumpah. Ternyata ada yel-yelnya. Kebayang nggak megang sapu, megang ini harus ada yel-yel itu gimana coba? Pasukan oren, ya. Ini bercanda Pak. Siap, Oh siap. zaman Pak Ahok. Angkatan pertama, Angkatan pasukan pertama. orangnya zaman Pak Ahok. Bajunya warnanya, Ya orange. oh iya kan namanya, nanya juga kan siapa tahu beda. Waktu seminggu pertama masih baju biasa. Karena masih iya, hitam belum- putih ya? Ini baju kotor aja gitu, Oh baju buat iya, kerja baju untuk aja. kerja. Nah, seminggu kemudian baru dapat Baju Alfamart iya. Bukan. Pasukan orangnya kan diukur dulu baru jadi. Dihisap dulu. Kenapa jadi kasir? Gitu. Pak Ipul ketika bekerja sebagai pasukan orangnya itu dulu kan mendaftar. Ikut tes juga. Ijazahnya apa waktu itu yang dipakai? Waktu itu kita nggak ngedaftar ya. Oh, Orang direkrut. kelurahan yang cari gitu. Oh, oke. Waktu pertama direkrut sini anak-anak muda yang nggak ada dana, yuk gini. Betul. Bilangnya apa Pak itu? Luar negeri bukan nggak? Enggak. Saya tahu ada loh banyak loh di Indonesia. Oh, luar negeri luar negeri. Ini ya. bukan model kayak gitu. Kan info-info itu melalui RT gitu. Oh, oke. Jadi orang kelurahan ngasih Nyebar tahu informasi. RT, ya. RT ngasih tahu nih ke Warga. teman-teman lingkungan gitu, warga. Nah, kebetulan saya waktu itu hari ketiga masuk. Hari Iya, ketiga, hari ketiga PPSU, pelaksanaan PPSU. Hari keempatnya? bukan, ya langsung kerja. Bener loh hari ketiga masuk, hari keempat masuk juga dong. Iya betul, kan belum libur. Berapa orang tuh dari RT dapat kerjaan itu?
Kita waktu itu satu RT 2 orang. Wah, kali berapa RT? Karena sebetulnya porsinya per RW itu 10 sampai 15 orang. Oh, Nah, per RW masing-masing ya? masing-masing RT 3. Oh, diseleksi lah siapa yang mau gitu. Kebetulan kebutuhan pertama itu 120 kalau nggak salah itu ya. 120 orang. Cuma yang lamar 3 hari saya kerja itu baru 54 orang. Oh, Oh, malah kurang yang Waktu lamar. itu belum terlalu. Belum ini ya. Karena pertama memang kerjanya juga begitu ya. Kotor-kotoran gitu. Oh, iya, sampai iya, iya. kena kotoran ini Ya, manusia pokoknya begitu ya. kerja-kerja kebersihan lah ya. Mungkin jarang yang minat begitu. Oh iya, waktu itu ya. Tapi ternyata setelah itu kemudian lihat hasilnya. 2017 baru kurang lebih 500 orang yang daftar. Oh gila kan. 2017. Itu masuk tahun berapa? 2015, bulan 2015 Juli. ya. Gorong-gorong 2015, 2017. Sama juga di gorong-gorong. Ya kan sampai dapat suara. Ya. Aduh, saya diceritain, Bapak ngacak-ngacak lagi. Goreng terus. Ini menarik ya Pak Ibul ya. Waktu itu nih, sorry nih, waktu itu kan belum kerja, kemudian dapat peluang ini. Iya. Per bulan dapat uang berapa tuh? UMP waktu itu 2.700.000. Tahun 2015. 2015. Cuma waktu itu Masih bujang ya? masih. Langsung nakal dong. Kita banget ya. Di pertama nakal. Dapat segitu ya. Waktu Iya. itu UMP berapa? 27. 27 ya. Dapatnya segitu ya. Jangan Pak. Luar biasa ya Pak. 27 di rapel sampai akhir tahun 2015 tuh di rapel lah pokoknya. Langsung digaji total di depan dapat 2 bulan waktu itu 54. Wah, langsung nikah 2 ya. bulan. waktu itu ya. Belum. Oh belum. Ya. Maksudnya yang gaji itu langsung nikah. Mungkin koordinatornya kan. Itu cuma di Cengkareng aja. Di Kapuk. Memang fokusnya perkelurahan ya. Oh, PPS itu perkelurahan ya. Lalu cerita ini kerjanya gimana? Misalnya pagi kemana dulu tuh? Udah pakai baju oranye kemana? Setengah Iya, 7 pagi. Ya, coba. setengah Ya, ya, 7 Ya, setengah 7 apel. Siapa Pak yang diapelin Pak? Enggak. Setengah 7 apel, jam 7 langsung ke lokasi yang udah ditentuin. Waktu itu memang fokusnya per RW. Oh. Itu memang selalu ada kerjaan. Maksudnya selalu kotor. Setiap hari. Dulu lebih parah, awal itu lebih parah. Karena pertama ya. kata pertama. Kita ngebobokin ya yang udah tertutup coran gitu. Saluran. Saluran yang udah Oh, tertutup. saluran sama warga ditutup. Iya, ketutup itu kurang lebih 100 meter. Kita ngebobok tuh. Cuma 100 meter cuma 14 orang ganti-gantian ngebobok. Itu 1 meternya aja bisa sampai 8 sampai 10 karung 1 meter. Ini ya. Semen-semennya itu. Semen-semennya itu. Itu sengaja ditutup. Bukan hanya semen Kotoran bisa juga? lagi. Lumpur dan sampah. Oh, beran sampah. Itu Itu- ini Jakarta Enggak, loh. Ya? maksudnya dibobok itu kan emang gara-gara sama warga di semen apa cuman Emang nggak isinya pernah sampah? dibersihin? Apa sampah doang Iya isinya? memang ini ketutup. Nggak Got pernah yang dibersihin ketutup. memang. Iya memang. Pantesan banjir, Pak. Oh, iya. Jadi katanya banjir itu bisa berkurang 30% hanya karena saluran kita lancar. Makanya Pak Ahok bener itu. Oke, itu pagi langsung dibagi tugas ya, Iya, kan berdasarkan dibagi laporan tugas, itu kan. iya. Ini ada macet sini atau. Oke. Itu bertahan selama berapa lama itu? Jadi Saya pasukan oranye tuh. berhenti 2023 akhir. 2023. Karena udah ya. bersih semua tuh, bersih. Bukan. Ya pekerjaan masih tetap banyak. Pekerjaan emang nggak habis-habis ya. Nggak bisa habis sampah. Berhenti mah karena nggak apa sih bisa kontraknya dulu? Dulu ada kontraknya? Ada. Ya nggak ikut perpanjang kontrak aja sih. Oh, Kenapa, Mas? Ya, ikut P3K. Karena kan untuk ini ya, Oh, ini. untuk Sekarang- menaikkan taraf hidup gitu. Iya. Sekarang sudah posisi udah P3K ya? Belum. P3K itu kayak Perjanjian honorer kerja. tapi jauh lebih proper lah pekerja. Di Jakarta juga ya? Mm-mm. Gitu. P3K apa sih katanya? Pegawai dengan kontrak. Pemerintah ya, Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. dengan perjanjian kerja. Jadi untuk menghindari honorer yang gajinya cuma 200-300, tapi ini dan ASN atau PNS belum masuk, Oh, maka iya, dia iya. ada satu slot namanya P3K itu tadi. Jadi dia bisa kerja membantu Pemda, tapi dengan gaji yang proper lah, karena ada perjanjian kerja. Ada yel-yelnya nggak? Nggak ada, nggak perlu yang ya kan? Nah, pasukan oranye Kirain mau closing. belum. Pasukan oranye, sekiranya pasukan oranye di Kapuk Cengkareng ada pasukan
Maksudnya jualan. Ada yang juga tuh. Di mana di Cipulir, Pasar Cipulir. Cipulir. Ini dua-duanya ini sebenarnya bagian terpenting yang jumlahnya banyak banget Ya. di Jakarta saat ini. Ya. Kita kembali setelah yang satu ini.